Saya rasa udah cukup buktinya. Di daerah lain juga rata-rata sepi. Yang ramai itu biasanya saat ada door prize atau hadiah gede, kayak motor atau mobil. Ya masyarakat pasti datang lah, ngarep bisa menang undian. Anies mah bukan tujuan mereka. Kalau enggak ada hadiah, boro-boro datang lihat Anies. Bagusan tidur di rumah aja. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Jadi hari ini saya mau bahas sedikit tentang ribut-ribut antara PDIP dan Nasdem. Ini gara-gara Anies juga sih. Kalian pasti tahu, Anies sempat safari ke Surabaya. Kalau kita bilang Anies itu safari politik, nyuri start atau nyolong start. Tapi Anies bilang itu cuma head start. Agak kurang mengerti apa maksud head start. Apakah kepalanya nongol duluan atau gimana? Saya nggak tahu. Terus dia pernah bilang itu bagian dari akselerasi. Tapi sudahlah, terserah dia. Terserah Anies dia mau ngapain. Terserah dia mau ngomong apa. Adu bacok dengan dia nggak bakal bisa menang. Jangankan menang, seri aja susah. Jadi jangan pernah berharap. Anies itu adalah juara dunia dalam perlombaan ngeles dan tata kata. Jadi perseteruan antara PDIP dan Nasdem dimulai dengan satu pertanyaan. Apakah acara yang dihadiri Anies itu rame atau justru sepi? PDIP mengejek Anies. Mereka bilang kegiatan safari Anies di Surabaya sepi. Saat itu Anies ada beberapa agenda, yaitu sholat Jumat, ziarah makam, sowan ke ulama di Madura, dan menebar ikan di Kalimas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dia bilang safari politik Anies itu sepi, karena gagasan Anies enggak relevan untuk masyarakat Surabaya. Warga Surabaya enggak butuh gagasan, tapi kerja nyata di lapangan. Sedangkan Nasdem, melalui wakil ketua umumnya, Ahmad Ali, dia bilang Anies justru disambut antusiasme luar biasa dari warga Jawa Timur. Oke, saya pause dulu. Saya mau tanya, kalau menurut kalian, safari Anies itu rame atau sepi? Saya yakin kalian pasti bakal bilang sepi. Tapi kalau cuma ngomong sepi doang, rasanya nggak fair, nggak adil. Harus ada bukti dong, ya nggak? Ini saya tahu dari juru bicara PSI, Dedek Prayudi. Dia bilang kunjungan sholat Jumat Anies begitu terorganisir hingga mengganggu aktivitas jemaah lain. Ada video beredar yang memperlihatkan pengerahan massa pendukung Anies yang mengganggu aktivitas jemaah lain. Video yang dimaksud bernarasi bahwa ada rombongan ibu-ibu yang marah tidak dapat sholat Jumat karena jalanan macet. Jadi maksud Nasdem, Anies disambut banyak orang di saat sholat Jumat? Ya iyalah, siapapun tahu masjid pasti rame pas sholat Jumat kan? Anies nggak datang pun tetap rame juga. Kalian pasti ingat foto-foto acara Anies yang kalau difoto dari samping akan kelihatan beda dengan foto dari atas. Di foto dari atas kelihatan kosong dan sepi. Tapi kalau di foto dari samping malah kelihatan rame. Ini permainan angle kamera. Saya menduga ini kerja tim Hore Anies yang mau memanipulasi narasi supaya Anies kelihatan keren, disambut jutaan massa sampai satu kota lumpuh total. Ahmad Ali masih mau pakai jurus ini untuk membela Anies. Dia bilang foto di media sosial sekarang yang memperlihatkan suasana kegiatan Anies enggak bisa dimodifikasi. Ya, orang ini benar-benar enggak paham canggihnya teknologi zaman sekarang. Foto zaman sekarang bisa diedit sampai bikin kita kaget. Kalaupun enggak bisa diakalin, setidaknya angle kamera bisa diakalin. Foto dari samping biar kelihatan rame. Ini adalah drama murahan dari kubu Anies dengan cara manipulasi narasi. Coba pikirkan lagi saat Anies naik pesawat. Kalau enggak salah waktu dari Medan mau balik ke Jakarta. Lucunya lagi, dia naik kelas ekonomi. Untuk apa? Orang sekelas Anies, apalagi didukung orang hebat di belakangnya, harusnya naik pesawat full service kayak Garuda kelas bisnis. Tapi dia naik kelas ekonomi. Ini jelas untuk sinetron pencitraan murahan. Udah itu, Anies duduk paling belakang. Masuknya terakhir pula. Kalau bukan mau bikin drama, mau ngapain coba? Dia mungkin mau disambut oleh penumpang lain, dimintai foto bareng, minta tanda tangan.
Atau mungkin ngarep ada penumpang yang teriak histeris, kayak lagi ngeliat idol K-pop, tapi hasilnya malu-maluin. Enggak ada yang peduli, semua pada cuek. Kalau nggak salah cuma ada satu orang yang deketin Anies. Sisanya cuek dan pura-pura nggak kenal. Kalau kalian masih belum mau percaya, coba pikirkan kenapa ada video yang menyoroti Anies jalan ke kursi pesawat. Itu udah pasti ada yang ngerekam. Mungkin itu asisten atau tim hore, entahlah. Yang jelas itu untuk dokumentasi meskipun hasilnya hancur. Pada Desember 2022, Anies sempat ke Solo. Ada video dia datang ke Pasar Gede. Hasilnya juga sama, Anies kayak dicuekin, dilepehin. Anies kayak orang asing atau orang tersesat entah dari mana. Warga enggak antusias, suasana di sana sepi. Anies memang sempat melayani ajakan foto dari seorang pedagang. Lalu datang seorang lagi, ibu-ibu pembeli yang lain. Tapi sesudah itu, enggak ada lagi warga yang deketin Anies. Beberapa warga mengabadikan momen ketika Anies melintas di sana. Sedangkan yang lain justru cuma ngeliat atau lewat begitu aja. Cuma numpang lewat doang. Karena sepi, Anies cabut. Ya memang lebih baik cabut dan pulang ketimbang mati gaya, mondar-mandir, kayak orang tersesat nggak tahu arah jalan pulang. Dan ada satu lagi kesaksian dari warga Surabaya yang kebetulan saya baca komentarnya. Dia bilang Anies sempat ada di Tunjungan di sebuah kafe. Intinya kata orang ini, memang sepi. Yang rame itu cuma Satgas Nasdem dan juru potret yang ada di sekeliling Anies. Orang-orang yang rame di Jalan Tunjungan tetap beraktivitas seperti biasa. Saya rasa udah cukup buktinya. Di daerah lain juga rata-rata sepi. Yang rame itu biasanya saat ada door prize atau hadiah gede, kayak motor atau mobil. Ya masyarakat pasti datang lah, ngarep bisa menang undian. Anies mah bukan tujuan mereka. Kalau enggak ada hadiah, boro-boro datang lihat Anies. Bagusan tidur di rumah aja. Jadi dengan banyaknya fakta, bukti dan kesaksian, ini adalah kondisi sebenarnya dari daya tarik Anies. Kalau enggak ada pancingan yang bikin ngiler, entah itu iPhone, motor, mobil, rumah, atau 10 hektar lahan di surga, jangan harap acara Anies bakal rame. Memang dari awal udah banyak yang curiga, suasana safari politik seperti Anies itu kayak naskah sinetron. Terlihat asli, tapi udah dipermak sana-sini biar kelihatan bagus. Ibarat kulit wajah, kasar, berjerawat, lalu di make up habis-habisan biar kelihatan putih dan mulus. Sejak dipermalukan gara-gara video kunjungan Anies yang sepi itu, tim Anies mulai cari cara lain biar kelihatan rame. Caranya mungkin dengan mengerahkan rombongan tim hore supaya acara kunjungan kelihatan rame. Masa diterjunkan ke lokasi biar kelihatan banyak pendukung. Sesekali mereka teriak Anies Presiden. Kadang pakai door prize mewah. Kalau kita pakai logika, ngapain kerahkan tim sampai segitu banyak? Mungkin jumlahnya ngalah-ngalahin tim pengamanan Presiden Amerika. Pasukan pengamanan artis Korea aja mungkin gak sebanyak itu. Kalau masih belum percaya, kemarin ada hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting. Ini salah satu hasil survei yang menurut saya kredibel selain LSI Denny JA. Jadi menurut survei SMRC ini, Anies stagnan. Enggak ada hasil yang bagus. Meskipun menurut saya, udah keliling Indonesia kayak naik angkot dan terdampar sampai ke Australia. Anies capek-capek keliling, tetap enggak bisa bikin masyarakat kasihan sama dia. Sedangkan yang belum kampanye malah makin meroket. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan narasi yang dibuat Anies dan tim horenya. Banyak manipulasi, banyak drama murahan. Aslinya Anies enggak dipedulikan, banyak yang cuek. Anies bukan siapa-siapa, tapi dibuat jadi orang luar biasa lewat pencitraan palsu. Ingat itu baik-baik. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan juga komentar Anda. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya.